Memiliki prasangka buruk adalah salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Begitupun ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, tentunya akan timbul manfaat ketika kita bersosialisasi secara baik. Sebaliknya akan timbul madorot ketika kita kurang baik dalam bersosialisasi. Apalagi sampai memiliki prasangka buruk terhadap orang lain yang belum tentu ada pada dirinya. Dalam hal ini, Islam pun mengatur bagaimana cara bergaul maupun bersosialisasi secara baik terhadap sesama manusia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ketika kita memiliki prasangka buruk terhadap seseorang, apakah termasuk dalam perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam? Mari kita bahas. Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang adanya 3 rangkaian dosa yang bisa jadi kita terjatuh di dalamnya tanpa sadar. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Jika kita merenungi ayat ini, Allah Ta'ala menyebutkan ada 3 rangkaian dosa, yaitu su'uzon, buruk sangka tanpa dasar; tajasus, berusaha mencari-cari keburukan orang lain; dan gibah, menggunjingkan orang lain. Orang yang memiliki sifat suka berburuk sangka kepada orang yang tanpa dasar, maka dia akan berusaha mencari-cari kesalahan dan keburukan saudaranya tersebut untuk mengecek dan membuktikan prasangka. Inilah yang disebut dengan tajasus. Sedangkan tajasus itu sendiri adalah pintu awal menuju dosa berikutnya, yaitu gibah. Karena orang tersebut berusaha untuk menampakkan aib dan keburukan saudaranya yang berhasil dia cari-cari, meskipun dia berhasil mendapatkannya dengan susah payah. Al-Qasimi rahimahullah ta'ala berkata, ketika buah dari suuzon adalah tajasus, hati seseorang tidak akan merasa puas dengan hanya bersuuzon saja. Maka dia akan terus mencari-cari bukti aib dari saudaranya tersebut dan akan sibuk dengan tajasus. Allah Ta'ala menyebutkan larangan tajasus setelah suuzon. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain." Maka ketika suuzon tersebut diiringi dengan 2 dosa besar lainnya, yaitu tajasus dan gibah, karena ketika seseorang sudah berburuk sangka kepada saudaranya, dia akan terus melakukan tajasus, yaitu dia mencari-cari bukti aib dan keburukan saudaranya tersebut untuk membuktikan prasangkanya. Dan jika dia sudah menemukannya, dia akan bersemangat untuk melakukan gibah atau menyebarkan keburukan dari saudaranya tersebut. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memelihara kita agar selalu terhindar dari salah satu penyakit hati, yaitu suuzon.